Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, apa kabar Anda pada hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan dan menjalani hidup dengan penuh syukur dan sukacita karena Allah terus menyertai. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Sahabat, renungan kita pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, ditulis oleh sahabat saya, Pendeta Hariman Patiana Kota dari Gereja Kristen Pasundan atau GKP dengan judul Pengampunan dan Masa Depan. Didasarkan pada kitab Nabi Yeremia pasal 50 ayat 17-20. Dan kita nanti akan memusatkan permenungan kita pada Yeremia pasal 50 ayat 20. Nah, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, berikan kami kemampuan untuk dapat mendengarkan, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya dengan demikian firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi ia mengakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Yeremia pasal 50 ayat 20. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada waktu itu, di masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatinya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tetap hidup. Sahabat DKB, Desmond Tutu pernah berujar, tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Sang uskup ini berjuang bersama dengan Nelson Mandela demi masa depan Afrika Selatan yang bebas politik diskriminasi. Untuk itu, ia mengajak semua pihak, kulit hitam dan kulit putih, saling mengampuni. Mengampuni memang tidak mudah. Namun manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa pengampunan, terutama pengampunan dari Tuhan. Itulah yang diterima oleh umat Israel. Bangsa ini tidak mempunyai masa depan jika Tuhan tidak mengampuni mereka. Oleh karena kesalahannya sendiri, mereka terbuang dan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Namun Allah mengampuni mereka. Kesalahan mereka dibersihkan oleh Allah. Allah membangun kembali kehormatan mereka sebagai manusia dan sebagai sebuah bangsa. Mereka dibiarkan hidup. Sahabat, apa yang terjadi atas umat Israel ini merupakan simbol ungkapan cinta Tuhan bagi semua umat manusia. Allah mengampuni manusia yang penuh cacat dosa dan memberikan mereka kehidupan. Bahkan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Karena manusia sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka manusia juga harus belajar untuk saling mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Rasa sakit karena kejahatan orang lain memang terkadang berat. Tetapi membiarkannya menjangkiti seluruh kehidupan akan membuat hidup kita binasa. Pengampunan adalah obat yang manjur untuk
mengobati luka sosial sekaligus resep yang mujarab untuk masa depan bersama yang lebih baik. Sahabat JKB, sebelum mengakhiri jumpa kita pada hari ini, ada sebuah pertanyaan reflektif dari saya. Menurut Anda, mengapa kita terkadang sulit untuk memaafkan orang yang melukai kita? Pernahkah sahabat mengalaminya? Bila telah berhasil memaafkan orang yang melukai, berbagilah di kolom komentar yang tersedia supaya para sahabat lainnya juga dapat belajar dari pengalaman Anda. Atau kirimkan pengalaman itu kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191 untuk nanti dapat kami bagikan dalam media-media YKB. Jika ada di antara sahabat YKB yang ingin didoakan, silakan sampaikan kepada kami di nomor yang sama, 0812-8188-9191. Dengan sukacita kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami mengakui bahwa tidak selalu mudah bagi kami untuk memaafkan orang lain yang melukai hati kami, padahal Engkau terus mengampuni kami. Kami bertekad dan berjuang untuk belajar memaafkan sesama kami. Bukan hanya supaya mereka terbebas dari perasaan bersalah, melainkan supaya kami pun terbebas dari gangguan-gangguan karena masih menyimpan kemarahan atau dendam. Kami berdoa bagi mereka yang terus bermusuhan, para sahabat yang merusak persahabatannya karena ada persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka. Berikan mereka hati yang bersedia memaafkan, supaya dengan demikian kedua belah pihak boleh mengalami kembali damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kabulkanlah permohonan kami, karena kami mohon kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.